kemudian pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan apabila mereka taat, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Ya Allah memerintahkan kita memberikan nasihat kepada istri dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau dengar, maka tinggalkan di tempat tidur, dihajar, tidak dicampuri. Kalau itu juga tidak mempan, kemudian boleh dipukul. Dipukul yang tidak melukai. Kemudian setelah itu, kalau dia sudah taat, jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, kita masuk yang kedua. Poin yang kedua, di sini disebutkan fawa'adana mau'izatan balighatan dharafat minha al-'uyunu wa wajilat minha al-qulubu. Lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa kami, yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Antum lihat di halaman 20. Di sini kalimat zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub menunjukkan bersihnya jiwa atau hati para sahabat, dan mereka adalah hati-hati yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya, sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat dan juga oleh para tabi'in dan para ulama sesudahnya, bahwa hati para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Mereka menangis dan takut ketika mendengarkan peringatan, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, yang apabila mereka disebutkan nama Allah takut hati mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar, takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Yang pertama kali ayat ini turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka menangis. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah tentang ahlul kitab yang mereka masuk Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka sendiri. Ini ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Orang Nasrani yang masuk Islam, kalau dibacakan ayat mereka menangis. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Nabi bersabda, ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillahi wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud dari dua mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah, yaitu ketika berjuang, ketika perang. Jadi ketika perang, terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin, maka orang-orang yang berjaga di perbatasan,
khawatir diserang oleh musuh Islam, maka orang yang bergadang menjaga kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Islam, maka orang yang berjaga ini, yang matanya dia berjaga, dia melek menunggu khawatir musuh menyerang, maka orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat nanti. Jadi wa'inun bata tahrusu fi sabilillah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa para sahabat ridwan majma'in adalah orang yang hatinya baik, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata bin Mas'ud, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar-asar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Asar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih di juz yang kedua. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jadi kalau kita ingin meneladani, maka yang kita teladani sahabat Rasulullah. Disebutkan di sini alasannya. Yang pertama, mereka orang yang paling baik hatinya. Jadi kalau kita ingin ikut orang itu, meneladani orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, yang paling dalam ilmunya. Yang ketiga, yang paling sedikit bebannya, tidak takalluf. Sahabat orang yang paling sedikit bebannya. Artinya mereka, kalau mereka tahu, mereka sampaikan ilmu. Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak menjawab. Mereka mengatakan Allahu a'lam, tidak tahu. Mengatakan, kalau ada orang bertanya, dia tidak tahu, dia jawab Allahu a'lam, la adri. Karena la adri nisful ilm. Makanya mereka adalah orang yang sedikit bebannya, tidak seperti orang-orang yang sekarang takalluf, memberatkan diri. Dia tidak tahu, kemudian dia paksakan untuk menjawab. Kemudian para sahabat adalah orang yang paling lurus petunjuknya, karena mereka mengikuti Quran wa sunnah. Mereka berada. Yang kelima, mereka orang yang paling baik keadaannya. Jadi keadaan mereka ada orang yang paling baik. Kemudian selanjutnya, para sahabat ridwan majma'in adalah orang yang paling baik, dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, dan kita diwajibkan untuk mengikuti jejak mereka. Ayatnya kita melihat di At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun